Assalamualaikum, salam entrepreneurship, channel kita bersama untuk kemajuan anak bangsa. Baik, sesi ini saya akan menyampaikan tentang keutamaan entrepreneurship atau kewirausahaan yang lazim disebut oleh rakyat kita atau bangsa kita. Keutamanya adalah untuk membantu pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara. Karena di dunia ini, negara yang entrepreneurship-nya sangat tinggi, contohnya Jepang. Jepang itu anak-anak sekolah sudah dididik berwirausaha. Jadi tugas-tugas yang diberikan, ekstrakurikuler yang diberikan oleh sekolah di Jepang, itu rata-rata memberikan tugas kepada peserta didiknya membuat karya ya yang dapat dijual ya. Dijual kepada sesama temannya atau dijual kepada di sekolahnya, sehingga mengajarkan kepada peserta didik untuk mampu berwirausaha. Mengharapkan ya ke depan studi di Indonesia ini, pendidikan di Indonesia ini mulai memotivasi, menanamkan entrepreneurship kepada peserta didik dari sejak taman kanak-kanak, SD, SMA, SMP, SMA hingga perguruan tinggi. Dengan menanamkan kewirausahaan atau kemampuan berwirausaha, maka bangsa kita akan mampu mengatasi pengangguran. Karena orang-orang yang menganggur rata-rata hanya bersandarkan pada satu harapan, mencari pekerjaan. Mencari kerja berbeda dengan wirausaha. Wirausaha itu adalah membangun usaha sekecil apapun, tapi dapat menyerap lapangan kerja bagi orang lain. Sehingga kalau ada 1.000 orang membuka usaha ya, di satu daerah, satu kabupaten, satu kota madya misalnya, lulusan SMA, lulusan perguruan tinggi, mereka membuka usaha-usaha, ya masing-masing usaha itu katakanlah menyerap 5 orang, 3 orang ya. Makanya 3 orang atau 5 orang yang diserap dari usaha-usaha yang dibangun tadi, itu sudah membantu pemerintah setempat mengurangi pengangguran. Makanya saya berfokus kepada tema yang khusus kepada entrepreneurship, karena saya berkeyakinan jika kita ingin membantu negara kita, bangsa kita jatuh dari jurang kemiskinan, ya kita bersama-sama ya harus tumbuhkan semangat untuk bangkit melalui salah satunya berwirausaha. Banyak sekali yang bisa dilakukan oleh rekan-rekan, adik-adik yang saat ini masih menganggur ya, membuka usaha-usaha yang dibutuhkan masyarakat. Satu kali saya pernah memberikan studi, dipanggil ya, diundang di salah satu perguruan tinggi di Jakarta, memberikan sesi mengenai entrepreneurship kepada badan eksekutif mahasiswa mereka dan organisasi aktivis-aktivis organisasi kampus ya. Mereka banyak anak-anak perantauan yang datang dari Sumatera, dari Jawa, dari Kalimantan yang kuliah di Jakarta, dan mereka itu rata-rata mengharapkan kiriman orang tua mereka. Tapi juga ada pikiran di dalam mereka masing-masing, bagaimana mereka bisa membantu orang tuanya tidak mengirim mereka lagi bulanan, sehingga mengurangi beban orang tua mereka. Jalan satu-satunya adalah mereka harus dimotivasi untuk menjadi wirausaha atau membangun usaha-usaha kecil semasa mahasiswa itu yang mendatangkan sumber-sumber pemasukan keuangan, sehingga mereka secara keuangan atau secara ekonomi menjadi mandiri, bahkan bisa mengirim orang tuanya, bukan mengharapkan kiriman dari orang tua sampai mereka selesai sekolah atau kuliah. Pengalaman saya, karena saya ini merantau, dulu saya merantau ke Jakarta sekitar tahun 91, tamat SMA dari sebuah kota di Riau, itu kota Dumai. Saya waktu zaman kuliah, saya masuk kuliah, saya berpikir bagaimana saya tidak mengharapkan kiriman orang tua saya lagi, karena saya ingin orang tua saya tidak terbebani lagi dengan memikirkan biaya bulanan saya. Akhirnya saya membuat brosur menerima jasa
pelajaran studi matematika untuk SD, SMP, dan SMA. Karena saya memang dari sejak SMA, SMP, hobi saya adalah matematika. Saya memberikan kursus matematika untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Dan alhamdulillah dari penghasilan yang saya dapat, saya bisa melanjutkan kuliah saya sampai selesai. Artinya, kalau mahasiswa-mahasiswa yang merantau, apakah dia dari Sumatera kuliah di Jogja, dari Sumatera atau dari Kalimantan kuliah di Semarang, di Jakarta, bila Anda ingin membantu mengurangi beban orang tua Anda, maka Anda harus berpikir menjadi seorang entrepreneur. Usaha apapun bisa Anda lakukan. Ada satu rekan saya di zaman kuliah, dia hanya usaha membantu mahasiswa yang mau menjilid diktat kuliah atau buku-buku kuliah yang kalau dibelikan mahal, tapi kalau di fotokopi biayanya lebih murah. Dia memberikan jasa itu kepada mahasiswa lain, tapi dia mengambil untung, ya tiap jilid dia mengambil untung Rp3.000, Rp5.000. Mahasiswa yang memesan untuk dibuatkan jilid buku fotokopi tadi bukan satu atau dua, tapi puluhan orang, mungkin juga 100-200 orang, berbagai tingkatan. Akhirnya itu menjadi sumber pemasukan bagi dia. Dia bisa menjalankan sendiri ekonomi atau mandiri, ya, tidak mengharapkan lagi kiriman orang tuanya sampai dia tamat kuliah. Banyak yang lainnya, ya. Kemudian rekan saya di ITB, dari anak-anak Riau yang anak Sumatera, ya, yang kuliah di ITB zaman saya juga, ada yang membuka bengkel di Bandung, bengkel motor, dan mereka sejak bertiga orang membuka bengkel motor semester 2 sampai mereka tamat kuliah di ITB. Ya, orang tuanya tidak mengirim sepeser pun lagi, bahkan mereka mengirim ke orang tuanya. Ya, kuliah dari pagi sampai siang atau kuliah dari siang sampai sore, sisa waktunya mereka gunakan untuk belajar dan juga ganti-gantian di bengkel, apalagi hari libur. Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang secara halal dan mereka bisa menutupi biaya-biaya kuliah, biaya-biaya sehari-hari mereka, tidak mengharapkan lagi kiriman orang tua mereka, sehingga beban orang tua mereka di daerah itu terkurangi. Entrepreneurship apabila kita tumbuhkan kepada kalangan pelajar, kalangan mahasiswa, ya, anak-anak yang putus sekolah, anak-anak muda yang pengangguran, daripada mereka berkelompok hingga akhirnya menimbulkan tawuran, perkelahian antar geng, antar kelompok pemuda, lebih baik diberikan motivasi kewirausahaan dan mereka tumbuh menjadi anak-anak muda di Indonesia yang membangun usaha-usaha. Apapun usaha yang bisa mereka bangun yang dibutuhkan oleh masyarakat, mereka sudah menjadi orang-orang yang mandiri secara ekonomi dan tidak mengharapkan gaji dari manapun. Bahkan mereka bisa merekrut teman-temannya yang butuh pekerjaan, mereka gaji sehingga memiliki pendapatan. Maka motivasi saya dan kita semua dengan entrepreneurship, kita membantu kebangkitan ekonomi Indonesia. Salam entrepreneurship, selamat bangkit dan bangun kembali anak bangsa. Semoga Indonesia ke depan dengan kekuatan entrepreneurship yang terpadu, seluruh Indonesia, anak-anak muda Indonesia, kita bisa menjadi bangsa yang maju. Seperti rekan-rekannya membuka usaha yang tidak mampu membuka usaha, mereka kerja ke teman mereka yang sudah membuka usaha. Akhirnya belajar, dia buka usaha lagi. Inilah harapan saya, Indonesia ke depan dengan kekuatan entrepreneurship. Saya berkeyakinan negeri kita ini dapat mengentaskan pengangguran. Terima kasih. Selamat bersama kita membangun Indonesia dengan kewirausahaan.